Hai Ayah Bunda, kembali lagi bersama Bimbel Biba. Di sini kita akan keliling sekolah untuk mendengarkan cerita mengenai profil sekolah. Mulai dari persyaratan pendaftaran, prestasi siswa, prestasi sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, kegiatan sekolah, sampai pada standar kelulusan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda, kali ini Bimbel Biba Official punya program baru loh. Wah, program apa ya? Jadi, program kali ini kita podcast keliling sekolah. Seperti namanya, kita akan berkeliling-keliling sekolah untuk berbincang-bincang dengan pihak sekolah nih mengenai bagaimana sih kehidupan di sekolah, terus profil sekolah, dan juga kita akan menggali informasi mengenai baik dari mulai pendaftaran sampai dengan kelulusan di sekolah tersebut. Nah, kali ini seperti di thumbnail yang Ayah Bunda sudah lihat, kita berada di SDIT Asyukriah. Nah, oke, di SDIT Asyukriah ini, kali ini Irat akan ditemani oleh Ustadz Sofyan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah Bunda semuanya? Sehat ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Apa kabar Irat, sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Nah, gimana nih Ustadz kegiatan sehari-hari nih? Alhamdulillah masih harus tetap semangat karena memang kita senantiasa terus melaksanakan aktivitas dakwah kita di bidang pendidikan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, memang di bidang pendidikan itu harus ekstra ya Ustadz ya. Oke, nah Ustadz Sofyan adalah, beliau adalah Kepala Sekolah SDIT Asyukriah ya Ustadz ya? Betul. Oke, nah kali ini kita akan berbincang-bincang nih mengenai lingkungan sekolah di SDIT Asyukriah supaya kita lebih kenal lagi, lebih dalam lagi mengenai SDIT Asyukriah ya Ustadz ya. Oke, mungkin untuk yang pertama nih Ustadz, kita pengen tahu dulu nih gimana sih sejarah dari SDIT Asyukriah ini gitu. Bicara sejarah ya, iya, insyaallah. Jadi SDIT Asyukriah ini adalah sekolah dasar Islam terpadu pertama di Tangerang. Wow. Bukan di kota Tangerang tapi di Tangerang. Karena ya? SDIT Asyukriah berdiri pada tahun 1996. Masya Allah. Waktu itu masih Kabupaten Tangerang. Wow, berarti Tangerang Raya ya? Tangerang Raya. Wow. Dan ini adalah bagian dari pelopor sekolah Islam terpadu di Tangerang. Di Tangerang. Wow, Masya Allah, berarti memang sudah tidak diragukan lagi. Alhamdulillah, insya Allah. Masya Allah. Oke. Nah, kalau untuk alamatnya sendiri nih Ustadz, walaupun kan orang-orang pasti udah tahu nih SDIT Asyukriah adalah SD terfavorit lah ya gitu, SD terfavorit di Tangerang. Tapi mungkin ada Ayah Bunda yang belum tahu nih lokasi strategisnya di mana sih Ustadz? Iya, jadi Irat dan Ayah Bunda semuanya, adapun alamat SDIT Asyukriah berada di Jalan Kiai Haji Asyim Ashari, kilometer 3, Kelurahan Poris Pelawat Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Wow, nah Ayah Bunda berarti ada di Cipondoh ya? Betul sekali. Ya. Nah, kalau untuk patokannya ada yang di mananya nih Ustadz, biar lebih gampang dikenal? Alhamdulillah, SDIT Asyukriah berada di tengah-tengah Kota Tangerang, tepatnya di pinggir atau di sebelah perumahan Banjarwijaya, dan berada juga di sekitaran perumahan-perumahan yang lain seperti Motherland, kemudian Royal, dan ini adalah bagian dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Kita berada di tengah-tengah perumahan yang merupakan bagian dari segmentasi dari market di SDIT Asyukriah. Di tengah-tengah masyarakat banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sangat-sangat strategis gitu. Jadi kayak masyarakat udah langsung tahu nih ketika mereka keluar dari jalan, keluar dari rumah, datang ke jalan, wah SDIT. Alhamdulillah. Oke, wah Masya Allah nih. Nih Ustadz, kalau karena kan ini sekolahnya sudah dari awal, maksudnya sekolah pertama gitu kan di Tangerang. Kalau untuk standar gurunya itu seperti apa sih Ustadz? Baik, memang untuk menjadi seorang guru di SDIT Asyukriah persyaratannya luar biasa ya. Minimal dia harus S1 linier sesuai dengan sarjana kependidikannya. Apakah dia S1 SPDFD atau sesuai dengan bidang studi yang kita butuhkan. Apakah dia bahasa Inggris, apakah dia komputer, yang tentu kebutuhannya sesuai dengan proses yang kita jalani dalam pembelajaran selama 1 tahun. Ketika kita membutuhkan SDM, maka kita bekerja sama dengan pihak Lembaga Pendidikan Islam Asyukriah di bagian SDM
yang akan merekrut sesuai dengan kebutuhan SDM guru yang kita butuhkan di SDT Syukriya. Wow. Adapun persyaratannya selain S1 linear, kemudian yang kedua minimal dia bisa baca Quran Wow, Masya Allah. dan punya beberapa hafalan Quran. Wah, Ini adalah bagian dari bentuk komitmen agar guru kita secara ruhiyah terjaga keagamaannya. Selain itu juga siap mematuhi apa yang menjadi ketentuan dari aturan kepegawaian yang ada di SDT Syukriya. Kalau memang sudah memahami apa yang menjadi aturan yang sudah ditetapkan oleh SDT Syukriya, insya Allah sesuai dengan kompetensinya. Ketika di tes wawancara dia siap dan komitmen. Ketika dilakukan tes baca tulis Qurannya, hafalan Qurannya dia memenuhi persyaratan. Ketika di micro teaching dia bagus, insya Allah dia akan kita terima di SDT Syukriya. Masya Allah nih, jadi untuk ayah bunda atau mungkin kakak-kakak yang tertarik untuk mendaftar menjadi guru di SDA Syukriya, nah tadi persyaratannya ya Ustadz ya. Wah, Masya Allah. Nah, kalau untuk jumlah kelasnya sendiri ada berapa sih Ustadz di sini? Kami membuka kelas memang lumayan banyak ya. Kita ada 44 rombel. Wah, Masya Allah, berarti nggak pada sentra ya? Betul, dengan menggunakan metode sentra, satu angkatan itu kita ada 120 siswa. Wah, Masya Allah. Tapi satu kelas kita hanya 15 siswa. Wah, kenapa? Jadi kenapa? Karena memang kita berharap agar proses pembelajaran yang ada di kelas tersebut bisa lebih fokus. Anak bisa mengikuti apa yang memang menjadi pijakan yang sudah diberikan oleh ustadz dan ustazahnya di kelas. Sehingga ketika itu ustadz dan ustazah juga bisa melakukan proses penilaian dengan mudah. Karena penilaian kita bukan penilaian hanya di akhir, tapi penilaian yang kita lakukan adalah penilaian juga di proses. Sehingga kalau siswanya sedikit, akan lebih memudahkan proses penilaian itu dilakukan oleh ustadz ustazahnya. Ya, jadi mereka lebih fokus kepada gurunya dan juga ustazahnya juga, dan ustadznya lebih fokus juga kepada muridnya ya, karena memang jumlahnya yang bisa dibilang kayak sesuai porsinya gitu ya Ustadz ya. Wah, Masya Allah. Nah Ustadz, kalau karena kan tadi untuk rombelnya ada lebih dari 40 ya Ustadz ya. Kalau untuk apa sih kayak ekstrakurikuler, nah ekstrakurikuler yang sangat digemari oleh siswanya yang di sini apa sih Ustadz? Baik, jadi sekedar informasi ya, bahwasanya di SDT Syukriya itu untuk kelas 1 dan kelas 2 kita hanya memberikan fasilitas ekstrakurikuler wajib, yaitu ekstrakurikuler renang dan juga ekstrakurikuler pramuka. Pada saat kelas 3 mereka, baru kita akan memberikan kesempatan kepada siswa-siswi kita untuk memilih. Ada 11 ekstrakurikuler yang ada di SDT Syukriya. Ada pencaksilat, ada karate, ada handicraft, ada English club, ada tari saman, ada tenis meja, ada futsal, ada English club, ada dokter cilik, ada jurnalistik. Itu adalah bagian dari fasilitas yang kita berikan kepada siswa-siswi kita untuk mereka bisa pilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Tapi memang kalau dia ditanya mana yang favorit, pasti futsal yang favorit. Oh, futsalnya itu putra-putri berarti Ustadz? Untuk saat ini memang kita hanya menerima yang muslimnya saja. Oh, yang putranya saja. Oke. Nah Ustadz, kan tadi kalau untuk yang renang itu untuk anak kelas 1 dan kelas 2 itu kan sudah diwajibkan untuk renangnya ya. Nah itu kenapa sih Ustadz alasannya? Iya, karena selain renang itu adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah gitu ya. Karena memang kita ingin mengetahui sejauh mana mengasah motorik anak. Sehingga dengan begitu anak bisa terjaga kontrol emosinya, kontrol geraknya, dan juga sesuai dengan tahap perkembangan. Tumbuh kembangnya dia membutuhkan sebuah ruang gerak yang luar biasa cukup baik. Kan gitu ya. Maka kegiatan renang lah yang kita fasilitasi untuk anak bisa terjaga tahap perkembangan dan tumbuh kembangnya. Oke, jadi berarti dimulai dari renang terlebih dahulu. Betul, karena kalau udah kelas 3 kadang-kadang anak-anak sudah mulai malu. Karena dia sudah mengetahui aurat. Oh iya. Kelas 1, kelas 2 saja, kita melakukan kegiatan renang itu terpisah. Yang muslimnya di Motherland, yang muslimahnya biasanya di Premier. Oh. Jadi kita nggak gabung. Harapannya apa? Agar mereka lebih fokus melaksanakan kegiatan renangnya. Jadi seperti itu. Iya, nah tadi juga nih Ustadz ada English Club. Nah itu bagaimana sih Ustadz untuk penerapannya di sekolahnya untuk English Club itu? Baik, untuk kegiatan English Club ini adalah harapannya agar mereka bisa menjadi duta-duta bahasa. Wah, Masya Allah. Sehingga ketika
ada kegiatan-kegiatan lomba seperti kegiatan spelling, storytelling, dan kegiatan lomba yang berkaitan dengan bahasa Inggris, mereka yang siap akan kita kirim untuk mengikuti kegiatan lomba. Masya Allah, apalagi untuk tahapnya pasti udah internasional ya, karena kemarin juga Irat pernah ngelihat di sosmednya SD itu ada yang ke Turki ya Ustaz. Alhamdulillah. Iya, ini dalam rangka studi banding, dalam rangka kita ingin mengenal atau mengetahui lebih jauh lagi pendidikan tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri sesuai dengan visi kita. Visi Asyukriyah wabil khusus SD Asyukriyah itu adalah bagaimana kita menjadi sekolah yang unggul, modern, dan berwawasan global. Maka cakupannya bukan kota Tangerang lagi, cakupannya bukan provinsi lagi, tapi nasional dan bahkan internasional. Wow, sudah dunia ya cakupannya. Insya Allah. Insya Allah, tabarakallah. Nah, karena kan itu kan udah mendunia juga berarti ya Ustaz ya. Alhamdulillah SD Asyukriyah. Nah, kalau untuk ini Ustaz kan pasti setiap sekolah kan mempunyai background dari prestasinya yang unggulannya itu seperti apa gitu kan, dalam bidang apa. Nah, kalau untuk Asyukriyah sendiri dalam bidang apa sih Ustaz? Alhamdulillah untuk prestasi siswa-siswi kita sudah tidak lagi ke tingkat kecamatan ya. Kita sudah ke tingkat kota, provinsi, bahkan kita pernah siswa kita meraih IMSO, ikut lomba juara dapat perunggu internasional matematis sains olimpiade yang dilaksanakan pada saat itu di kota Tangerang sebagai tuan rumahnya. Dan alhamdulillah kita dapat medali. Dan ini merupakan kebanggaan buat kita semua. Dan kegiatan-kegiatan yang lain seperti Dinas Pendidikan mengadakan kegiatan O2SN, FLS2N, OSN, dan itu alhamdulillah di tingkat kota, provinsi kita selalu meraih prestasi. Wow, Masya Allah ya. Wah, berarti sudah sangat harum sekali nggak siswa-siswa Asyukriyah begitu pun dengan sekolahnya ya, karena kan dibawa oleh murid-murid. Alhamdulillah. Dan terakhir prestasi yang kita dapatkan kemarin, kita melakukan proses seleksi untuk mengikuti kegiatan lomba HUT Kota Tangerang yang ke-30 dari tingkat sekolah. Siswa kita masuk ke tingkat gugus, diseleksi lagi, menang masuk ke tingkat kecamatan, menang masuk ke tingkat kota, dan alhamdulillah kita juara 2 lomba bernalar kritis atau biasanya disebut lomba cerdas cermat sekota Tangerang. Alhamdulillah. Itu untuk kelompok atau individu Ustaz? Kelompok ya. Iya. Berarti biasanya di kelas berapa ya Ustaz? Kelas 5. Kelas 5 ya. Kelas 5 yang lagi aktif-aktifnya. Baik. Wah, Masya Allah, berarti kemarin sudah ini kan berarti ya Ustaz, sudah kayak bukan diperlihatkan kayak dipromosikan gitu. Ya. Alhamdulillah. Selain juga siswa kita, sekolah kita alhamdulillah. Sekolah kita merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A dengan nilai 96. Masya Allah. Dan bahkan kita sudah terlisensi oleh sebuah organisasi yang mewadahi sekolah Islam terpadu se-Indonesia. Namanya Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Jadi kalau Kemendikbud Ristek punya akreditasi, kalau JSIT punya akreditasi namanya lisensi JSIT. Dan di Provinsi Banten hanya baru 10 sekolah yang terlisensi. Salah satunya adalah SD Asyukriyah. Wow, Masya Allah. Dan nilainya band 5 atau nilainya A. Wow, Masya Allah. Dari sekian banyak sekolah di Banten. Ratusan sekolah Islam terpadu yang ada di Banten, alhamdulillah kita 10 dari sekolah yang mendapatkan lisensi dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu se-Indonesia. Selain itu juga kita alhamdulillah tahun 2002 kemarin kita juara 1 lomba literat sekota Tangerang. Wah, tahun 2020. Tahun 2022 kemarin. Kemudian juga kemarin kita alhamdulillah sudah mengikuti kegiatan sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Alhamdulillah. Ini dapat juga tuh. Ini adalah komitmen kami ya untuk menjadikan SD Asyukriyah lebih bermutu lagi ya, unggul, modern, dan berwawasan global. Masya Allah, tabarakallah. Memang sangat berkomitmen sekali ya Ustadz ya. Nah, berarti kan kalau dari komitmen tersebut mungkin ada nggak sih Ustadz kayak seleksi dari untuk pendaftaran siswa, penerimaan siswa, mungkin ada dalam hal apanya gitu? Baik, ya untuk pendaftaran ya PPDB di SD Asyukriyah biasanya kita memang melaksanakan kegiatan PPDB terpadu. Jadi PP terpadu itu di Asyukriyah ini ada beberapa unit. Ada TK, ada SD, ada MI, ada SMP, ada MTS, dan juga ada SMA. Ke-6 unit ini melaksanakan kegiatan PPDB bersama-sama. Biasanya launchingnya itu di Tang City.
Di Tang City. Di Sun City, dan dilaksanakan sekitar bulan Oktober. Bulan Oktober. Wah, udah lewat dong. Sudah lewat dan Udah aman alhamdulillah banget. SD Eta Syukriya sudah close Sudah pendaftarannya di bulan November kemarin. Masya Allah, baru satu Untuk di bulan. tahun 2023, 2024 di tahun ajaran baru di bulan Juli nanti. Oh, di bulan Juli. Nah, Iya. tuh ayah bunda dapat informasi baru lagi nih kalau SDITA Syukriya akan membuka pendaftaran di bulan Juli ya Ustaz. Insya Allah nanti di bulan Oktober. Oh, di bulan Betul. Nanti bulan Oktober, dan alhamdulillah sudah ada waiting list beberapa siswa, kurang lebih ada belasan siswa yang sudah daftar di tahun 2024-2025. Masya Allah, padahal kan kayak masih 1 tahun Dibuka pendaftaran tetap sudah waiting list, alhamdulillah. waiting list one. Ini kayak dari situ aja sudah terlihat bahwa SDITA Syukriya adalah sekolah terfavorit Alhamdulillah. di Tangerang. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah Ustadz, kan tadi juga kan ada siswa yang ia mendapatkan juara ininya matematikanya ya Ustadz Betul, ya. betul. Nah itu apakah ada pelatihan khusus untuk matematikanya atau seperti Jadi apa? di SD Eta Syukriya itu kita punya program yang namanya siswa berprestasi. Jadi dari tiap-tiap kelas kita seleksi mana siswa-siswi kita yang potensi di bidang matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, yang mereka nanti setiap sepekan sekali ketika dia lulus dalam seleksi tersebut akan kita didik untuk siap menghadapi setiap event kegiatan olimpiade. Sehingga ketika ada olimpiade kita nggak perlu cari lagi, karena kita sudah terseleksi di dalam program sekolah berprestasi siswa berprestasi So, berprestasi, jadi sudah disiapkan dari jauh-jauh hari gitu ya Ustadz. Nggak perlu repot-repot nih kayak, wah bulan depan akan ada perlombaan, ayo kita cari, nggak perlu kayak gitu. langsung diambil dari siswa berprestasi tersebut. Dari siswa berprestasi, wow Masya Allah. Nah Ustadz, kan kalau untuk masuk SD-nya nih, apakah perlu ada persyaratan ijazah TK atau seperti apa nih Ustadz? Ya baik, memang salah satu bentuk komitmen kami ya, karena kami berharap agar yang masuk SD ini adalah memang yang anak-anak yang siap untuk secara mental, tidak hanya secara akademik ya, tapi secara mental juga untuk bisa masuk ke SD. Memang harapannya sesuai tahap perkembangannya, biar mereka tidak kaget masuk ke jenjang pendidikan gitu ya. Iya. Maka memang harus diawali dengan TK terlebih dahulu. Seperti itu, sehingga harapannya ketika dia masuk SD dia akan siap, dan itu pun belum tentu kita bisa terima karena kita ada proses kegiatan observasi namanya. Wow, seperti Jadi itu Ustadz. seperti kemarin kita buka pendaftaran di bulan Oktober, kita tutup di bulan November karena kurang lebih sudah 180 calon siswa yang mendaftar, karena kuota kursi yang kita sediakan hanya 120. Dari 180 yang lolos hanya 120. Hanya 120. Wow. Dan itu kita lakukan melalui kegiatan observasi, kita kerjasama dengan lembaga psikolog, ya, yang tujuannya adalah kita ingin mengetahui sejauh mana tahap perkembangan anak tersebut. Lewat apa? Lewat kematangannya, lewat kecerdasannya, lewat domain yang dimiliki oleh anak tersebut. Apakah sikap emosionalnya sudah terbentuk, sikap sosialnya sudah terbentuk, intrapersonalnya sudah terbentuk, personalnya sudah terbentuk. Artinya mereka sudah siap untuk masuk jenjang SD, dan disitulah baru kita tentukan anak ini sudah siap masuk SD atau belum masuk SD. Oke, Dan selain itu juga wawancara orang tua. wawancara orang tua. Betul. Wah, apa? Itu kalau boleh tahu Ustadz, perihal apa aja sih wawancara orang tuanya? Karena kita bukan sekolah Superman ya, Iya. kita bukan sekolah Avenger, Oh ini. kita masih butuh kerja sama orang tua. Maka kemudian kita berharap agar orang tua siap juga membantu sekolah dalam melakukan pendidikan kepada putra-putrinya. Jangan sampai kita sebagai lembaga titipan anak, sekolah titipan anak, sekolah yang membentuk, tapi ketika di rumah orang tua tidak menjalankan apa yang diharapkan oleh sekolah. Maka harus ada sinergitas, harus saling berkolaborasi, harus bisa sama-sama saling memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi oleh putra-putrinya. Kalau sekolah mungkin bisa memberikan fasilitas di sekolah. Ketika sudah di rumah, harapannya agar orang tuanya bisa memberikan fasilitas tersebut di rumah. Contoh misalkan, di sekolah kita ajarkan anak untuk sholat. Kita ajarkan anak untuk makan sendiri, Iya. ngambil nasi sendiri. Apakah di rumah anak itu bisa mandiri sholatnya? Kalau tidak mandiri, apakah orang tua mengingatkan anaknya untuk sholat? Ketika makan juga sama. Ketika di rumah,
Ketika di sekolah anak itu makan ngambil sendiri karena kita ada program kurikulum makan, apakah di rumah anak-anak bisa mengambil makan sendiri? Atau karena mungkin ada mbaknya atau ada asistennya, akhirnya asistennya yang minta diambil gitu ya. Nah ini yang memang kita perlu kerjasama dengan orang tua supaya program yang di sekolah itu dijalankan juga di rumah. Ya, berarti saling berkomitmen ya, Saling Ustadz, ya, berkomitmen. antara sekolah dan juga orang tua. Oke, nah Ustadz, kan tadi kita sudah membahas mengenai pendaftaran, terus kayak anak-anaknya di sekolah seperti apa. Ada nggak sih Ustadz standar untuk kenaikan kelasnya tersebut? Kita punya 10 standar kelulusannya. Jadi 10 standar kelulusan ini adalah bagian dari bentuk komitmen kita agar mutu alumni siswa-siswi kita itu ya sesuai dengan apa yang menjadi standar kelulusan kita. Anak murid kita ketika lulus dia harus memenuhi syarat kelulusan dari sisi akademik, itu pasti. Tapi tidak hanya sekedar akademik. Kalaupun nilainya bagus, tapi kalau syarat yang berikutnya katakanlah dia harus hafal minimal juz 30, itu belum terpenuhi, maka tidak kita berikan ijazahnya. Tidak kita berikan ya rapotnya. Kenapa? Karena komitmen kami di SD Ita Syukriyah untuk lulus minimal juz 30 harus sudah hafal. Tidak hanya itu, dia harus bisa berkomunikasi yang baik, membaca doa zikir al-maghfurah, senantiasa sholat duha, kemudian juga sopan santun, kemudian menggunakan komputer dengan menggunakan Microsoft Office dan banyak hal yang bisa kita berikan kepada anak murid kita, walaupun 10 standar kelulusan itu tidak ada di didas gitu ya, tapi kita fasilitasi untuk kecakapan hidup mereka ketika mereka terjun ke masyarakat. Itu komitmen kami. Berarti memang sudah berkomitmen dan juga itu pastinya sudah disosialisasikan juga ya Ustaz ya kepada orang tuanya. Ya, dan setiap tahun memang kita ada program sosialisasi program sekolah. Dan di situ orang tua paham dan memahami apa yang menjadi komitmen orang tua dengan menandatangani MOU. Yang itu harus dijalankan oleh orang tua dan di sekolah. Wah, MOU-nya itu dari hanya pas awal masuk atau dari setiap tahun? Setiap tahun diperbaharui ya? Setiap tahun diperbaharui. Wah, Masya Allah. Jadi kayak reminder kepada orang tua juga. Betul sekali. Dan kita punya buku pegangan namanya buku panduan SDIT. Dari situ orang tua tahu kegiatan kita selama setahun apa. Anggaran yang orang tua berikan kepada sekolah untuk apa saja, itu secara transparan juga kita berikan. Seperti itu. Oke. Nah, Ustaz, kalau cara untuk mengukur kemampuan siswa itu dari segi apa sih Ustaz kalau di sini? Kalau kita cara mengukur kemampuan anak tidak hanya dari sisi akademik ya. Karena akademik itu adalah bagian dari proses sesuai dengan tumbuh kembangnya. Tapi yang kita kuatkan bagaimana anak memiliki karakter. Kita memiliki 20 karakter yang ini diharapkan agar anak bisa terpenuhi. Misalkan anak harus jujur, anak harus disiplin, mandiri, khusyuk. Yang setiap sebulan sekali kita punya program yang namanya syiar pembiasaan sikap. Oh, syiar Pembiasaan sikap ini adalah ada tema-tema sesuai dengan karakter yang kita angkat agar anak bisa mencapai target dari karakter tersebut. Bulan Februari ini temanya tentang bersih. Jadi at-tuhuru satrul iman kan itu ya. Suci sebagian daripada iman. Artinya berarti anak-anak juga sudah bisa menjaga kebersihan, tidak hanya bersih diri, tidak hanya bersih di lingkungannya, tapi juga di rumahnya. Dan ini harapannya agar orang tua juga memahami, oh tema dari pembiasaan sikap kita bersih bulan ini berarti juga harus dilakukan di rumah. Nah, itulah bentuk sinergitas antara sekolah dengan orang tua. Kalau untuk kurikulum pembelajarannya sendiri itu menggunakan kurikulum apa sih Ustaz? Baik, untuk kurikulum di SD Ita Syukriyah memang kita menggunakan kurikulum Diknas memang. Kurikulum 2013, kemudian kurikulum Merdeka yang baru beberapa tahun ini di launching. Kemudian juga kita ada kurikulum sentra. Kemudian juga kita punya kurikulum penjaminan mutu dari jaringan sekolah Islam terpadu. Yang semuanya itu kita elaborasi menjadi kurikulum khas Asy-Syukriyah. Kurikulum khas Asy-Syukriyah. Wah, berarti sudah punya kurikulum tersendiri yang itu kolaborasi dari kurikulum yang ada di Indonesia dan juga sudah global ya Ustaz ya. Oke Ustaz, kan tadi kita sudah membahas mengenai
kemampuan siswa, membahas mengenai siswanya juga. Nah, kalau boleh tahu Ustadz mengenai gedung-gedung di sini seperti apa sih untuk fasilitasnya di SDITA Syukriah ini? Alhamdulillah ya, seperti yang di ruangan ini, alhamdulillah. Wah, ini kita di mana sih Ustadz? Seperti di kafe ya. Iya, ini di kafe tapi ininya wow. Alhamdulillah. Jadi memang sengaja ketika orang tua datang ke SDITA Syukriah melihat lobinya seperti ini, berarti kan memberikan pelayanan yang baik. Bagaimana caranya supaya orang tua nyaman, anak-anak murid kita datang ke sekolah nyaman. Wah, suasananya sejuk, Langsung fresh. langsung fresh. Seolah-olah dia tidak berada dalam sekolah, seolah-olah dia berada dalam rumahnya sendiri. Ini adalah rumah mereka yang kedua. Maka kita hadirkan lobby ini adalah bagian dari bentuk fasilitas kita. Selanjutnya ada lapangan. Lapangan kita full rumput sintetik. Wow, Masya Allah. Sehingga anak-anak bisa bermain bebas di sana. Yang walaupun karena memang jumlah siswa kita 713 siswa, Masya Allah. lapangannya tidak begitu luas, maka kita rolling biasanya. Kita jadwal. Hari Senin kelas berapa, hari Selasa kelas berapa. Harapannya agar semua anak bisa menikmati fasilitas yang ada di sekolah. Alhamdulillah kita bangunannya memang walaupun bangunan lama, tapi kita ada 5 lantai. Wah, ada 5 lantai. Ada 5 lantai, kita punya perpustakaan, kita punya lab komputer, kita punya ruang rapat yang representatif gitu ya. Kemudian kita punya musola, kita ada 44 rombel, 44 kelas ya. Terus kemudian juga kita ada ruang laboratorium, kemudian ada ruang guru, baik ustadz dan ustazahnya. Dan kita di lantai 5 itu kita punya yang namanya greenhouse Wow, dan greenhouse. taman edukasi. Ada greenhouse dan taman edukasinya juga. Jadi anak itu bisa belajar di luar ruangan dengan dekat dengan alam ya. Apalagi pelajaran IPA, ya bercocok tanam, kemudian mengetahui perkembangan tumbuh-tumbuhan. Di sana bisa kita lakukan. Oke. Nah, kalau untuk greenhouse sendiri Ustadz nih, itu untuk yang menggunakan fasilitas itu sudah mulai di kelas berapa Ustadz? Dari semua kelas. Oh, dari kelas Dari 1 semua, dari kelas 1. Bahkan sempat kelas 1 itu bercocok tanam, menanam bayam. Bayam. Di sana. Dan alhamdulillah luar biasa excited setelah 3 bulan kemudian ya panen luar biasa dibawa pulang. Kemudian ada juga ustadz dan ustazah masak hari itu juga pada saat panen, anak-anak bisa menikmati bayam yang dibuat atau hasil dari tanam tangannya dia sendiri gitu ya. Wah, jadi kayak dia yang menanam dan dia juga yang memanen, dia juga yang menikmati. Wah, Masya Allah. Jadi memang mulai dari kecil gitu sudah diterapkan seperti itu ya Ustadz ya. Karena memang di greenhouse kita kan terdiri dari beberapa jenis tanaman ya. Ada tanaman buah, ada tanaman apotik hidup ya, buat obat-obatan. Ada juga tanaman hias dan juga digunakan juga untuk bercocok tanam atau pembibitan. Harapannya agar anak-anak kita dekat dengan alam, anak-anak kita juga senang dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, yang ini merupakan bagian dari fasilitas yang kita berikan buat siswa-siswa kita. Masya Allah, berarti boleh nih Ustadz nih kapan-kapan bisa keliling nih. Boleh. Kita tunggu nanti kan gitu. Ada saungnya juga sambil duduk-duduk ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh di sana ya. Kita di lantai 5. Dengan kicauan burung, kita juga ada beberapa burung di sana kan gitu ya. Jadi semacam seperti kayak kita berada di alam terbuka gitu. Padahal di lantai 5 gedung sekolah. Wah, jadi atapnya langsung langit nggak nih Ustadz? Betul, langsung langit atapnya. Masya Allah, jadi atapnya langsung langit, terus kiri kanannya tumbuh-tumbuhan, ada juga suara kicauan hewan. Wah, Masya Allah, burung-burungnya. Wah, emang kayak supaya anak lebih dekat dengan alam ya Ustadz ya. Betul, dan dia merasa bahwasanya dia bukan berada di sekolah, dia berada di lingkungan di mana dia bisa dekat dengan alam, dia dekat dengan rumah. Itulah fasilitas yang kita berikan kepada anak murid kita. Itu bergilir juga Ustadz untuk bercocok tanamnya itu seperti itu? Biasanya tergantung dari RPP yang dibuat oleh gurunya. Kalau tema yang diangkat tentang tumbuh-tumbuhan, biasanya anak-anak diajak ke sana. Dan kita punya yang namanya kader adiwiyata dan juga duta sekolah. Nah, kader adiwiyata dan duta sekolah inilah yang membantu proses perawatan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di lantai 5, dari lingkungan yang ada di sekitar kita, supaya hijau, supaya bersih. Mereka lah kader dan duta yang kita libatkan siswa-siswi kita
agar mereka merasa bagian dari tanggung jawab mereka. Selain juga seluruh siswa-siswi kita ada jadwal piket. Ya, jadwal menyiram tanaman, jadwal menyapu, yang mungkin banyak sekolah yang sudah meninggalkan itu karena sudah ada office boy kan gitu ya. Tapi kita mencoba untuk kembali menyadarkan bahwasanya ini adalah bagian dari kecakapan hidup murid. Kalau zaman kita dulu kan disuruh nyapu piket, kita akan hidupkan lagi sekarang insya Allah di SDT Syukriya. Ya, Masya Allah, berarti memang kayak pembiasaannya tuh bukan hanya ketika kegiatan di sekolah saja ya Ustadz ya. Maksudnya kayak bukan ketika kegiatan di dalam kelas belajar mengajar, tapi memang ada pendidikan perilakunya juga ya di situ. Betul, karena itu yang memang kita utamakan. Jadi karakter itu akan muncul ya manakala kita berikan fasilitas kepada anak didik kita. Anak pintar, anak mendapatkan nilai matematika bagus, IPA bagus, ya bahasa Indonesia bagus. Di sini ada bimbel biba, ada bimbel biruni, tinggal dimasukkan saja. Tapi yang kita utamakan bukan hanya sekedar nilai matematika, IPA, bahasa Indonesia bagus. Dia akan dengan sendirinya bagus kalau karakter anak sudah terbentuk. Kalau anak jujur, dia nggak akan berbohong untuk tidak belajar. Iya benar. Kalau anak disiplin, dia nggak akan berbohong untuk anak kemudian mau yang melakukan kewajiban dia sebagai seorang murid. Sehingga itu akan terbentuk kalau karakternya sudah terbentuk. Oke, jadi dibentuknya memang kan ada TK-nya juga ya Ustadz ya. Berarti dibentuknya dari mulai TK, SD, apalagi kan tadi Ustadz sudah menegaskan bahwa sebelum masuk SD harus TK. Harus TK terlebih dahulu. Apalagi di Syukriya itu kita ada tulisan belakangnya terpadu. Jadi ada keterpaduan. Dari TK, IT terpadu, SD IT, T-nya terpadu. Jadi ada keterpaduan antara TK, SD, SMP, dan SMA. Dari hafalan Quran juga sama. Hafalan Quran di TK, hafal ayat pendek, surat-surat pendek. Di SD juz 30, di SMP bisa sampai 5 juz, di SMA bisa hafiz 30 juz. Yang itu adalah bagian dari keterpaduan. Oke, Masya Allah. Jadi kayak pendidikan Qur'aninya juga Ustadz ya. Nah Ustadz kan untuk lulus di SDIT Syukriya ini harus punya hafalan minimal 30 juz ya Ustadz. 30. Oh iya, Masya Allah, maaf, juz 30. Nah itu Ustadz untuk istilahnya nyicilnya itu seperti apa sih Ustadz? Ya, kita dalam proses pembelajaran Quran di SDIT Syukriya memang kita berharap agar anak-anak kita itu hafiz-hafizah. Tapi kan kita juga memahami kondisi di sekolah kita bukan sekolah yang memang fokus untuk pembelajaran Quran. Walaupun Quran setiap hari kita ajarkan pada murid-murid kita. Jadi kita punya tahap capaian hafalan dan capaian tilawah. Jadi target siswa kelas 1 dia hafal sampai surat apa. Kelas 2 sampai surat apa. Sampai akhirnya kelas 5 dia sudah hafal juz 30 surat An-Naba. Ketika kelas 6 dia sudah masuk ke juz 29. Tapi kita berharap di kelas 5 dia sudah tuntas juz 30. Sehingga kelas 6 ketika dia mau melanjutkan juz 28, juz 27, itu akan kita fasilitasi dengan yang namanya program takhusus Quran. Takhusus Quran. Jadi anak yang punya potensi untuk hafalan yang lebih banyak lagi kita akan fokuskan di sana. Tapi ada juga anak yang memang secara hafalan Quran agak lemah. Kita punya program yang namanya klinik Quran. Klinik Quran. Jadi anak-anak yang memang belum bisa mencapai target hafalan Quran sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh sekolah, maka dia masuk ke dalam klinik Quran. Jadi kalau Quran udah setiap hari dan ditambah lagi, kita belajar Qurannya di jam 00. Di jam 00 itu sebelum masuk jam 7. Jadi jam 6 itu anak-anak sudah datang ke sekolah untuk belajar Quran. Wah, Masya Allah. Setiap hari dari hari Senin sampai hari Kamis. Bagi yang masuk ke dalam program klinik Quran. Harapannya harga target hafalannya bisa tercapai sesuai dengan apa yang memang menjadi ketentuan sekolah. Oke. Nah, kan tadi kan ternyata ada jam 0006 itu sudah ada siswa ya Ustadz. Nah kalau untuk KBM-nya tersendiri di sini dari mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau SDIT Syukriya khusus kelas 1 kelas 2 kita masuk jam 7 pulang jam 14 lewat 10. Kalau untuk kelas 3-nya tergantung ada kegiatan ekskulnya. Biasanya kalau ada kegiatan ekskul itu jam 15 lewat 10. Kalau kelas 4, 5, 6 itu 4, 5 khususnya rata-rata jam setengah 4. Kalau kelas 6 biasanya ada kegiatan bimbel atau kita biasa sebutnya namanya pendalaman materi.
Biasanya suka jam 4 mereka pulang karena memang tergantung dari asyiknya anak-anak nih. Belajar tuh kadang suka lupa waktu kan gitu ya. Tapi kita target sholat asar mereka sudah pulang karena memang kita sudah punya komitmen ya sama orang tua murid. Orang tua murid harus jemput ya sesuai dengan jadwal atau waktu yang sudah ditentukan oleh sekolah. Batas toleransinya 15 menit. Lewat dari 15 menit orang tua kita telepon untuk segera dijemput dan anaknya sudah kita persiapkan untuk berada di koridor depan. Agar anak-anak kita disiplin datang ke sekolah dan disiplin juga pulang. Ya, oke. Karena kan untuk kelas 6 itu mereka harus butuh pendalaman untuk ujian ya Ustaz ya. Betul. Iya, makanya kelas 6 itu kita tidak fokuskan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler hanya dari kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6 mereka fokus untuk menghadapi persiapan ujian. Seperti itu. Seperti sekarang ini, anak-anak kelas 6 itu di mana anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 belajar, kelas 6 ini lagi ujian sekolah praktek. Oh, ujian sekolah praktek. Ya, mereka seperti bahasa Indonesia, praktek berpidato. Dia bikin naskah pidatonya, kemudian dideklamasikan. Dibacakan di hadapan teman-temannya. Ada podiumnya. Kemudian praktek Quran. Nah, di praktek Quran juga sama. Kalau ada target 30, nah nanti anak-anak yang sebenarnya kelas 6 ini sudah mencapai lewat dari target juz 30, kita akan lagi beberapa surat yang memang ini menjadi salah satu inti dari juz 30 yang memang anak ini masih hafal atau tidak kan gitu ya. Dan biasanya ada 8 surah yang kita akan tes kan gitu ya. Terus kemudian ujian sekolah berkaitan dengan ujian praktek sholat, zikir doa, kemudian juga kita ada ujian IPA. Kita membuat proyek atau maket yang berkaitan dengan ramah lingkungan. Ada yang bikin rumah ramah lingkungan, ada yang buat lingkungan yang asri kan gitu ya, dengan barang-barang yang layak pakai. Yang itu adalah bagian dari bentuk komitmen. Kalau bisa, apa yang dilakukan sekarang ini di sekolah itu bisa diterapkan di rumah. Di rumah. Oke, dan juga di lingkungannya. Di lingkungannya, betul. Dan wah, Masya Allah. Nih Ustaz, tadi Irat tertarik dengan kader adiwiyata. Nah itu kader adiwiyata itu diambilnya dari kelas berapa sih Ustaz? Kader adiwiyata itu diambil dari kelas 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6. Jadi mereka adalah bagian dari teladannya, contoh buat teman-temannya yang lain agar berkomitmen untuk menjaga lingkungan di sekolah, menjaga kebersihan di sekolah, menjaga keasrian di sekolah. Karena di sini kita sudah mendapatkan predikat sekolah adiwiyata, maka mau tidak mau mereka juga komitmen untuk mengingatkan teman-temannya agar kita jaga lingkungan agar tetap sehat, agar tetap bersih. Oke, jadi saling mengingatkannya. Saling mengingatkannya seperti itu. Dan mereka juga punya tugas untuk membersihkan lantai 5, nyiram tanaman dan gitu. Ya tujuannya supaya memberikan penyadaran juga buat teman-teman yang lain. Kalau memang mau bergabung gitu ya, silakan bersama-sama. Selain itu juga anak-anak murid yang lain juga punya program yang namanya Piket Kelas. Oke. Nah kan tadi di sekolah sudah diajarkan mengenai pendidikan karakternya, terus tadi juga sudah berkomitmen dengan orang tua, saling berkomitmen. Nah kalau dari Ustadz atau mungkin dari SDUT Asy-Syukriyah ini, tips dan trik parenting kepada anak yang terbaik itu seperti apa sih Ustadz? Anak yang terbaik itu adalah anak yang memang dia tumbuh kembangnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti saya bilang tadi, anak-anak menjadi anak yang hebat manakala ada kerjasama antara sekolah dan juga orang tua di rumah. Kenapa? Karena anak-anak itu belum pernah jadi orang dewasa. Iya benar. Tapi orang dewasa pasti sudah punya pengalaman jadi anak-anak. Iya. Maka kita sebagai orang tua harus bisa memberikan fasilitas kepada mereka agar dia bisa tumbuh kembang sesuai dengan tahap perkembangan. Dan kita tidak bisa memaksakan anak seperti maunya kita. Oke. Kenapa? Karena mereka belum pernah menjadi orang dewasa. Tapi kita harusnya yang bisa masuk ke dalam dunia mereka. Kita tarik perlahan-lahan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Agar karakter yang ingin kita bentuk pada anak-anak murid kita akan menjadi anak yang soleh-soleha, anak yang berguna bagi orang tuanya, keluarganya, bagi agamanya, yang itu yang kita harapkan. Seperti itu. Iya. Nah Ustadz, kalau untuk
orang tua nih kan pasti kan di setiap sekolah mempunyai sarana informasinya tersendiri. Nah, kalau untuk orang tua di luar nih, ayah bunda di luar, supaya ingin tahu update mengenai SDIT Asyukriyah ini seperti apa sih Ustadz, bisa tahu dari mana saja gitu? Alhamdulillah SDIT Asyukriyah punya YouTube. Wah, ada YouTube. SDIT Asyukriyah. SDIT Asyukriyah. Nah, YouTube-nya ayah bunda SDIT Asyukriyah. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe, like, ya, and comment. Oke. Kita juga ada Instagram. Nah, Instagramnya apa Ustaz? Sama SDIT Asyukriyah juga. Instagramnya SDIT Asyukriyah. Jangan lupa di follow juga ya Ustaz ya. Juga. Terus kita juga punya Facebooknya juga. SDIT Asyukriyah juga namanya. Okay. Dan alhamdulillah kita terkait dengan sosial media, ini adalah bagian dari bentuk fasilitas yang kita berikan juga kepada orang tua murid. Ketika ada kegiatan event di luar, orang tua murid nggak perlu minta foto ke guru-guru. Orang tua murid nggak perlu minta foto ke ustadz-ustazahnya. Lihat di sosmednya SDIT Asyukriyah. Biasanya seperti itu yang kita lakukan. Oke, nah ayah bunda nih jangan lupa untuk follow, subscribe, dan juga like, comment, and share mengenai informasi-informasi yang bisa ayah bunda dapatkan mengenai SDIT Asyukriyah di YouTube, Instagram, dan juga di Facebooknya. Oke, nah Ustadz, kita beranjak ke pertanyaan, mungkin bisa bukan pertanyaan yang terakhir, tapi ini terakhir di podcast ini. Baik. Gitu. Oke, ini Ustadz, ada nggak sih tips dan trik untuk orang tua yang saat ini sedang mencari sekolah nih Ustadz untuk anaknya, baiknya seperti apa sih Ustadz? Baik, untuk supaya orang tua ingin mencari sekolah yang baik buat putra-putrinya, yang harus ayah bunda lihat jangan fasilitas. Tapi yang ayah bunda lihat adalah bagaimana kurikulum sekolah tersebut. Kenapa? Karena kurikulum sekolah tersebut akan menggambarkan ya ciri khas dari sekolah tersebut. Kalau sekolah itu mengedepankan karakter, insya Allah anak-anak yang akan keluar dari sekolah tersebut anak-anak yang berkarakter. Kalau anak-anak yang berkarakternya itu karakter olahraga, dia akan menjadi seorang olahragawan. Kalau anak-anak yang keluar karakternya adalah seniman, dia akan menjadi para seniman. Tidak mungkin semua anak memiliki karakter yang sama semua. Pasti dia punya ciri khas masing-masing. Pasti dia ada menonjol di masing-masing bidang. Tidak mungkin semua bidang dia akan menonjol. Iya. Dan itulah yang menjadi kebanggaan orang tua yang harus difikirkan bagaimana dia bangga. Orang tua bangga terhadap apa yang menjadi ya prestasi anak tersebut. Itu mungkin tips dan trik ya supaya orang tua bisa melihat dan memilih sekolah mana yang baik. Yang baik ya. Dan jangan lupa juga bisa juga pilih SDIT Asyukriyah khususnya untuk ayah bunda di Tangerang ya. Tangerang Raya ya Ustadz ya berarti ya. Oke Ustadz, ini ada sedikit bingkisan nih Ustadz dari Bimbel Biba untuk SDIT Asyukriyah. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih Biba. Mudah-mudahan tambah semangat. Amin. Nah, ayah bunda, itu tadi bincang santai kita bersama dengan Ustadz Sofyan, Kepala Sekolah SDIT Asyukriyah. Ustadz, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Masya Allah, kita jadi mendapatkan banyak informasi nih mengenai SDIT Asyukriyah. Terus tadi juga kayak parenting-parentingnya, tips and trik yang sangat-sangat bermanfaat dan bisa sekali untuk ayah bunda terapkan di rumah nih. Ya. Oke ayah bunda, untuk podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk follow dan juga subscribe selain dari tadi akun sosial medianya SDIT Asyukriyah. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow akun sosial medianya Bimbel Biba Official. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Biba belajar dari mudah dan menyenangkan.